Bab 895. Murka. Ekspresi Tasan dingin saat dia dengan santai melambaikan tangannya. Dia menciptakan angin kencang yang meniupkan energi pedang dan pedang terbang mereka roboh. Keduanya hanya merasakan dampak yang tak terbayangkan. Mereka berdua batuk darah dan terpesona. Adapun seniman bela diri yang menyerang, seolah-olah tubuh mereka menabrak dinding. Mereka semua batuk darah dan didorong mundur. Tidak ada yang selamat. Tasan tidak membunuh siapapun. Dengan lambaian tangannya, dia hanya melukai dua petani dan orang-orang ini. Saat pemuda melihat pemandangan ini, dia langsung terkejut. Namun, ekspresinya menjadi lebih ganas dan dia berteriak, "Saya anggota keluarga Wang. Anda berani menyakiti anak buah saya. Kalian semua sudah mati." Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menamparkan pemuda itu. Dia tidak menggunakan kultivasi apapun dan hanya menamparkan seperti manusia biasa. Bagaimanapun juga, pemuda bukanlah seorang kultivator. Jika dia menggunakan kekuatan apapun, dia akan menghancurkan semua tulang di tubuh pemuda itu. Meski begitu, pemuda itu terlempar ke udara. Wajahnya menjadi bengkak dan semua giginya hancur. Yang ditamparnya bukan hanya pemudanya tapi juga ular hitamnya. Ular hitam itu sangat aneh. Saat tamparan Wang Lin mendarat, tamparan itu menghilang, tetapi kemudian segera terbentuk kembali. Saya meninggalkan tubuh pemuda itu dan berusaha melahap Wang Lin. Hanya Tasan dan anak laki-laki berkepala besar yang bisa melihatnya. Semua orang di belakang Wang Lin hanya merasakan hembusan angin dingin. Saya ingin melihat siapa yang berani menggunakan klan Wang saya untuk membangkitkan semangat kebencian. Mata Wang Lin dingin dan dia sangat marah. Dengan kultivasinya, dia bisa melihat sekilas bahwa jiwa pemuda telah dilahap dan digantikan oleh roh kebencian. Saat ular itu menyerang, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. Di depan jari ini, mata ular itu dipenuhi ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat, dan dengan keras, ular itu meledak. Itu berubah menjadi kabut hitam yang ditangkap oleh Wang Lin. Dia menghancurkannya dan itu berubah menjadi tanda hitam. Setelah ular hitam itu hilang, tubuh pemuda itu gemetar dan mengeluarkan seteguk darah yang besar. Wajahnya tidak lagi garang dan dipenuhi kebingungan. Jiwanya telah dilahap, sehingga matanya menjadi redup dan kehilangan kilaunya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, namun keheningan ini hanya berlangsung sesaat dan segera digantikan oleh jeritan. Kerumunan panik dan melarikan diri secepat mungkin. Tidak butuh waktu lama sebelum tidak ada orang yang tersisa. Mata Wang Lin menjadi dingin. Ketika kesadaran ilahinya menyebar, dia tidak menyadari ada yang salah. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia segera dapat memahami bahwa seseorang menggunakan kehidupan anggota keluarga Wang untuk memupuk roh kebencian. Wang Lin pernah mendengar tentang mantra semacam ini sebelumnya. Itu seperti memurnikan pedang. Seseorang digunakan sebagai roh yang menyerap kebencian. Jika cukup banyak kebencian yang diserap, kekuatannya tidak bisa ditertawakan. Dikombinasikan dengan kebencian yang sangat besar terhadap ibu kota, Wang Lin dapat membayangkan seseorang mengendalikan semua ini. Semakin banyak kebencian yang ada, semakin kuat pula semangat kebencian itu. Marah, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Ketika dia melemparkan rune hitam itu ke depan, rune itu mulai terbang ke depan dengan sendirinya. Wang Lin meletakkan tangannya di belakangnya saat dia berjalan di belakang rune. Tasan dan anak laki-laki berkepala besar mengikutinya.
Pembunuhan seorang pangeran di ibu kota tentu saja merupakan hal yang besar. Tidak lama kemudian, sinar energi pedang mengalir dari seluruh ibu kota. Ada para penggarap dari berbagai sekte di planet Suzaku yang mengendarai energi pedang itu. Mata mereka seperti kilat dan mereka bahkan tidak repot berbicara dengan Wang Lin sebelum mereka menyerang dengan harta magis mereka. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia melambaikan lengan bajunya. Semua harta magis terhempas. Para penggarap pedang terbang ketakutan karena mereka tertiup angin tanpa sadar. Dalam sekejap mata, mereka dikirim sejauh 5.000 kilometer. Ini, mantra apa ini? Orang itu terlihat sangat familiar. Ekspresi para kultivator yang dikirim sejauh 5.000 kilometer semuanya berubah drastis. Mereka semua panik dan tidak ada satupun yang berani maju. Mereka semua dengan cepat mengayunkan pedang terbang mereka menuju sekte mereka sendiri. Mata Wang Lin dingin. Dia sangat marah. Saat dia berjalan menuju istana kekaisaran, banyak tentara yang menyerangnya. Wang Lin tidak ingin menyakiti mereka, jadi ketika dia melambaikan lengan bajunya dan mereka dikirim sejauh puluhan ribu kilometer. Dia semakin dekat ke istana kekaisaran. Saat ini, di aula utama, ada seorang pria parubaya mengenakan jubah naga, dan ekspresinya suram. Di sampingnya ada seorang wanita yang sangat mulia dan cantik yang mengenakan gaun warna-warni. Namun, ada kabut hitam di matanya dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Pada saat yang sama, banyak anggota keluarga Wang yang mengenakan pakaian sutra menatap ke depan dengan muram. Di luar aula, ada banyak tim tentara di alun-alun yang bersiap menghadapi musuh besar. Aura pembunuh memenuhi area tersebut. Pria parubaya itu tanpa ampun melemparkan lempengan tinta itu dan berteriak, "Orang macam apa yang berani membunuh di dinasti Wang Agungku? Apakah Anda mengetahui dari sekte mana dia berasal?" Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Setelah beberapa saat, seorang kultivator berambut putih ragu-ragu sebelum melangkah keluar dan berkata, "Ada 3 orang yang sangat kuat, mereka mungkin senior dengan tingkat kultivasi tinggi. Adapun sekte mereka, kami masih menyelidikinya." Ekspresi pria parubaya itu menjadi suram dan dia mencibir. Sepertinya keluarga Wangku terlalu pendiam di planet Suzaku. Bahkan orang yang tidak disebutkan namanya berani menindas kita. Di mana guru nasional? Dengan itu, tawa menggema di istana kekaisaran. "Tuanku tidak perlu khawatir. Murid-muridku bisa mengatasi ini." Untaian gas hitam berkumpul di udara di atas alun-alun, dan dalam sekejap, 3 orang terbentuk. Meski tertutup kabut hitam, terlihat jelas bahwa mereka adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tak satu pun dari mereka yang sangat tua. Setelah mereka bertiga muncul, mereka bahkan tidak melihat ke istana kekaisaran. Mereka berubah menjadi 3 helai gas hitam dan keluar. Saat Wang Lin berjalan, matanya menjadi lebih dingin. Rune di depannya menjadi lebih padat, dan dia sekarang berada di luar gerbang istana kekaisaran. Tentara yang tak terhitung jumlahnya di dalam memiliki ekspresi serius saat mereka menatap kelompok Wang Lin. Tepat pada saat ini, 3 helai gas hitam tiba dan menyerang Wang Lin. Bahkan sebelum mereka tiba, ledakan tekanan muncul dan ratapan hantu menyebar ke seluruh langit dan bumi. Wang Lin segera dapat mengetahui bahwa tingkat budidaya ketiga petani ini tidak tinggi, mereka hanya berada pada tahap transformasi jiwa. Namun, serangan mereka sangat kuat, hampir mencapai level ascendan.
Tidak ada garis keturunan keluarga Wang di ketiga tubuh itu, hanya kebencian yang tak ada habisnya. Mereka jelas merupakan roh kebencian yang telah dimurnikan sampai tingkat tertentu. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia berjalan keluar, dia segera tiba di hadapan mereka bertiga. Kedua jarinya membentuk pedang dan langsung menunjuk ke salah satunya. Dia terlalu cepat dan jarinya mendarat di bahu orang tersebut. Pada saat ini, energi asal Nirvana Skrier tahap awal melonjak dan mengalir ke tubuh orang itu. Tubuh orang itu gemetar dan roboh tanpa ada perlawanan. Dia berubah menjadi gas hitam dan hendak melarikan diri, tapi sudah terlambat. Dengan kultivasi Wang Lin, ketika dia menyerang karena amarah, dia tidak hanya menghancurkan tubuh roh yang kesal, tetapi juga akarnya. Ketika roh kebencian melarikan diri, ia segera meledak, tidak meninggalkan apapun kecuali kebencian yang perlahan menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dari sudut pandang roh-roh kebencian lainnya, Wang Lin hanya mengambil satu langkah, mengangkat tangannya, dan kemudian salah satu rekan mereka terbunuh. Ketika mereka melihat ini, mata mereka menunjukkan kepanikan. Setelah membunuh satu, tangan kiri Wang Lin menghantam kehampaan dan getaran yang tak terbayangkan tiba-tiba pecah dan membentuk badai. Ketika badai melanda, roh kebencian lainnya ditarik masuk. Tubuhnya roboh dan segera mati. Setelah membunuh dua orang berturut-turut, Wang Lin tiba-tiba berbalik, dan matanya dipenuhi guntur. Wanita terakhir langsung gemetar saat guntur muncul di dalam tubuhnya dan dia meledak. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Dia melangkah ke udara dan bergerak menuju istana kekaisaran. Saat Wang Lin berjalan di udara, dia melangkah ke istana kekaisaran dan langsung ke istana kerajaan. Dia segera melihat tentara kekaisaran di alun-alun dan keturunan Wang di aula utama. Ada banyak pembudidaya di sampingnya. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh, tapi tidak satupun dari mereka yang berani menyerang. Mereka tidak dapat melihat melalui kultivasi Wang Lin, tetapi mereka semua tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh ketiga murid guru nasional dengan mudah. Akibatnya, mereka sangat takut terhadap penyusup ini. Wang Lin berdiri di atas alun-alun. Dia menatap orang-orang di bawah dan dengan dingin berkata, "Bagus sekali, kamu melakukannya dengan sangat baik." Dia bisa melihat ratusan anggota klan Wang, tapi ini belum semuanya. Di antara orang-orang itu, hampir semuanya memiliki gas hitam di antara alisnya. Namun, yang menarik adalah pria paruh baya berjubah naga tidak memiliki gas hitam di antara alisnya. Adapun wanita di sampingnya, kabut hitam telah menghilang dan tidak ada tanda-tanda kultivasi dalam dirinya. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia adalah manusia biasa. Suara Wang Lin bergema seperti angin musim dingin. Saat ia terbang, hal itu menyebabkan pikiran semua orang bergetar. Ketika pria parubaya itu melihat Wang Lin, dia terkejut dan matanya dipenuhi keterkejutan. Namun, keterkejutannya segera digantikan oleh niat membunuh dan dia berteriak, "Atas perintah keluarga Wang, bunuh orang ini." Bab 896. Sekte Mayat. Hampir pada saat pria itu berteriak, suara gemuruh keras terdengar dari tanah di bawah alun-alun. Retakan muncul di tanah dan 8 lelaki tua keluar. Kedelapan tetua ini semuanya mengeluarkan aura kuno. Setelah mereka muncul, mereka menatap Wang Lin dan maju ke depan tanpa ragu-ragu. Kemarahan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat.
Kedelapan tetua ini semuanya memiliki gas hitam di antara alis mereka. Namun, ada cahaya keemasan yang menjaga jiwa mereka. Wang Lin maju selangkah, menunjuk ke depan, dan 8 helai gas hitam dan putih melesat ke arah masing-masingnya. Gas hitam dan putih mengelilingi mereka, dan pada saat itu juga, gas hitam di antara alis mereka hancur. Tubuh ke-8 tetua gemetar dan mereka segera sadar. Hal pertama yang mereka lihat adalah Wang Lin yang marah. Mereka gemetar dan salah satu dari mereka berseru, "Leluhur Wang Lin." 7 sisanya semuanya mengungkapkan ekspresi bersemangat. Setelah itu dikatakan, keributan besar terjadi di bawah mereka. Ekspresi para penggarap berubah. Mereka tidak dapat mempercayainya. Sebaliknya, semua anggota keluarga Wang mengungkapkan ekspresi aneh, hanya sedikit dari mereka yang mengungkapkan kegembiraan. Tepat pada saat ini, sejumlah besar kabut hitam yang keluar dari lelaki tua itu menyatu menjadi seekor ular piton besar yang panjangnya ratusan kaki. Ia mengaum dan menyerbu ke arah Wang Lin. Kali ini, Tasan langsung melangkah ke depan dan melayangkan tangan kanannya. Terdengar suara yang menggemparkan bumi dan ular piton itu langsung roboh. Tasan menarik tinjunya dan kembali ke belakang Wang Lin. Dari awal sampai akhir, ekspresinya tetap dingin. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan. Bumi bergemuruh, dan ketika kekuatan dahsyat membombardir tanah, seseorang terbang keluar dari lubang. Tubuh bagian atas orang ini telanjang dan rambut panjangnya tergerai di udara. Pupil matanya mengecil saat melihat Wang Lin di udara. "Kamu berani membangkitkan semangat kebencian pada keturunan keluarga Wangku. Mati kau!" Suara Wang Lin sangat dingin saat dia melangkah. Guntur muncul di lengan kanannya dan melesat ke arah pria itu. Ekspresi pria itu berubah drastis. Dia berpikir bahwa dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, tetapi dia masih ketahuan, dan sekarang dia segera mundur. Tingkat budidayanya jauh di atas siapapun di planet Suzaku, dia berada di tahap ilusiin. Namun, saat ini, pikirannya bergetar. Dia melihat kembali ke aula pada wanita berpakaian berwarna di sebelah pria parubaya. Mata wanita itu dingin. Ketika dia melihat Wang Lin menyerang pria itu, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan hendak menggunakan mantra. Namun, pada saat ini, ketika Wang Lin menyerbu ke arah pria itu, riak muncul di bawah kakinya dan dia tiba-tiba menghilang. Hilangnya ini mengejutkan pria itu, tetapi matanya bersinar dan dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Mata Tasan menjadi dingin dan dia hendak mengejarnya, tapi anak laki-laki berkepala besar itu selangkah lebih maju. Dengan senyum bodoh di wajahnya, dia mengejar pria itu. Adapun wanita dengan gaun warna-warni, dia juga terkejut, tapi ekspresinya berubah drastis. Dia tiba-tiba keluar, tapi sudah terlambat. Sosok Wang Lin muncul di aula tepat di sebelah wanita itu. Guntur melintas di matanya saat dia menunjukkan dengan marah. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya dari langit sepertinya menembus kehampaan melalui cara yang luar biasa dan langsung berkumpul di ujung jarinya. Jari yang membawa kekuatan guntur ini mendarat di tengah punggung wanita itu. Tubuh wanita itu bergetar hebat dan dia batuk seteguk darah. Ada seekor ular piton raksasa melingkar di atas kepalanya. Namun, saat ular piton itu muncul, ia roboh dan wanita itu menjadi pucat. Saat guntur hendak menghancurkan tubuh dan jiwa aslinya, dengar jeritan burung phoenix yang nyaring.
Burung Phoenix 5 warna muncul dan memblokir guntur Wang Lin untuknya. Dia mundur dan hendak menggunakan mantra, tapi Wang Lin lagi-lagi selangkah di depannya. Dia muncul di sampingnya sekali lagi dan jarinya yang dipenuhi guntur turun sekali lagi. Saat guntur bergemuruh, wanita itu mengeluarkan lebih banyak darah dan burung Phoenix gemetar. Dia terus mundur, tapi kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Dalam sekejap, Wang Lin bergerak seperti hantu dan menunjuk ke arahnya 4 kali. Tubuh wanita itu bergetar hebat. Serangan yang terus-menerus telah melukainya secara serius dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Poin terakhir menyebabkan burung Phoenix mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum roboh. Mata wanita itu menjadi waspada dan dia membentak, "Saya salah satu dari 7 burung Phoenix di planet Feng Luan. Apakah kamu berani membunuhku?" Namun, Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan tiba di sampingnya dalam sekejap. Niat membunuh muncul di matanya saat dia mengangkat tangan kanannya. Gas hitam dan putih melingkari kedua jarinya saat dia menekannya ke bahu kanan wanita itu. Gas hitam dan putih mengalir ke tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan langsung roboh. Jiwa asalnya mencoba melarikan diri, tetapi disegel oleh gas hitam dan putih dan diseret ke Wang Lin. Wang Lin tidak ragu-ragu saat dia menekankan tangan kanannya pada jiwa asal wanita itu dan menggunakan mantra pencarian jiwa. Saat wanita itu menjerit kesakitan, Wang Lin mengobrak-abrik semua ingatannya. Semakin banyak dia melihat, semakin suram wajahnya. Pada akhirnya, tatapannya sangat dingin dan dia tanpa ampun menghancurkan jiwa aslinya. Jiwa asalnya berubah menjadi energi asal yang langsung dimakan oleh Wang Lin. Dia sudah melihat ada yang tidak beres dengan wanita ini. Meskipun dia mencoba menyembunyikan kultivasinya, Wang Lin dapat dengan jelas melihat kultivasi korporeal yang miliknya. Jika bukan karena roh Phoenix yang melindunginya, satu sambaran petir saja sudah cukup untuk membunuhnya. Ada banyak anggota keluarga Wang di sini, dan Wang Lin dapat melihat bahwa gas hitam dari anggota keluarga Wang terhubung ke tangannya. Jelas sekali bahwa wanita ini mengendalikan hidup mereka. Kalau tidak, saat Wang Lin muncul, dia akan membunuhnya daripada memaksa keluar orang yang bersembunyi di bawah tanah dan menyerang ketika perhatiannya terganggu. Saat dia meninggal, sebagian anggota keluarga Wang batuk darah. Kemudian mata mereka meredup dan mereka mati. Kabut hitam menghilang dari anggota keluarga Wang lainnya dan mereka mendapatkan kembali kejelasannya. Mereka memandang Wang Lin dengan kegembiraan di mata mereka sebelum mereka berlutut dan merasa malu. Pendidikan yang dijalani setiap anggota keluarga Wang selama masa kecilnya melibatkan pengamatan potret leluhur keluarga Wang mereka. Penampilan Wang Lin terukir di hati mereka. Sekarang pikiran mereka sudah jernih, mereka segera mengenali Wang Lin. Mereka tidak asing dengan Wang Lin dengan semua rumor yang beredar. Alasan mengapa ada begitu banyak pembudidaya di dinasti Wang besar adalah karena keluarga Wang menghasilkan Wang Lin. Leluhur, kami salah, kedelapan lelaki tua itu semuanya berlutut di tanah. Tatapan Wang Lin tertuju pada aula utama dan menatap pria paruh baya yang juga berlutut. Dia dengan dingin berkata, "Kalian semua memang salah. Kamu bahkan tidak bisa membedakan apakah seseorang adalah anggota keluarga Wang atau bukan." Ekspresi pria paruh baya itu berubah drastis. Wang Lin mendengus dingin. Mendengus ini seperti guntur yang bergema tanpa henti. Pria paruh baya itu pingsan karena dengusan ini. Kata-kata Wang Lin mengejutkan seluruh anggota keluarga Wang.
Tatapan mereka menjadi suram saat mereka menatap pria paruh baya yang pingsan. Setelah menghela nafas, Wang Lin melihat para penggarap di sekitarnya. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Rekan kultivator, terima kasih telah menjaga keluarga Wang saya." Selama bertahun-tahun, para kultivator dengan cepat dan penuh hormat menerima ucapan terima kasihnya. Setelah menetapkan beberapa hal, perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan dia memutuskan bahwa tidak ada lagi orang dari planet Feng Luan di sini. Dia menoleh ke arah lelaki tua yang berlutut di tanah dan berkata, "Saya serahkan kepada Anda untuk menangani masalah ini di sini. Saya akan kembali dalam beberapa hari." Mata Wang Lin dingin. Dia telah belajar banyak dari wanita dari planet Feng Luan, dan sekarang ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Planet Feng Luan, mayat sekte, Anda berani memiliki gagasan tentang keturunan keluarga Wang saya. Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Kali ini dia benar-benar marah. Dari ingatan wanita dari planet Feng Luan, Wang Lin tahu bahwa dia memang salah satu dari 7 burung phoenix. Namun, pada saat yang sama, dia juga anggota dari mayat sekte yang dikirim ke sini untuk menjadi kepala tetua. Dia memiliki posisi yang sama dengan Sun Tai, tetapi tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi. Sekte mayat. Wang Lin mendengar beberapa rahasia mayat sekte dari Sun Tai sebelum kematiannya. Hal-hal seperti mengumpulkan kebencian untuk memupuk roh kebencian adalah salah satu tugas dari Kors Sek. Dari ingatan wanita itu, Wang Lin mengetahui bahwa pada dinasti Wang Besar, hampir setiap kota memiliki anggota sekte mayat. Itu seperti jaring besar yang menyelimuti dinasti Wang Besar yang terus-menerus menimbulkan kebencian dan mengumpulkan kebencian untuk memelihara roh-roh yang kesal. Apa yang Wang Lin akan lakukan adalah memusnahkan orang-orang itu. Namun, bukan hanya yang ada di dinasti Wang Besar, dia akan mencabut sekte mayat dari planet Susaku. Dan karena masalah dengan keturunannya, dia akan mengunjungi mayat sekte. Mayat raksasa itu dan perasaan ilahi yang lemah adalah hal-hal yang dia minati. Dia hanya tidak tahu apakah tubuh klan iblis raksasa itu masih ada di sana setelah ratusan tahun. Di kejauhan, anak laki-laki berkepala besar kembali dengan membawa seseorang di tangannya. Dia tersenyum bodoh saat melihat Wang Lin. "Bunuh itu. Beri aku jiwa asal." Ekspresi Wang Lin dingin saat dia melangkah menuju cakrawala. Tasan segera mengikuti. Kultivator berkepala besar itu menjilat bibirnya dan meremas tangan kanannya. Kepala orang itu hancur dan kultivator berkepala besar memegang jiwa asal saat dia mengikuti Wang Lin. Perubahan besar terjadi di planet Susaku dengan kembalinya Wang Lin. Bab 897. Angin menyapu sisa daun. Kota-kota besar logam, kayu, air, api, dan bumi adalah kota-kota yang paling dekat dengan ibu kota. Mereka mengepung daerah dalam jarak 50.000 km dari ibu kota dan masing-masing berisi sejumlah besar tentara. Dengan kecepatan Wang Lin, hanya butuh satu langkah baginya untuk sampai di kota metal. Meski sedikit lebih kecil dari ibu kota, namun tetap mewah. Namun, kemewahan ini membuat kebenciannya semakin kuat. Kebencian ini berkumpul di udara di atas kota seperti api iblis. Angka itu terus meningkat dan sangat tidak menentu. Saat dia mendekati kota, perasaan ilahi Wang Lin menyapu kota sedikit demi sedikit. Matanya berbinar dan dia mendengus dingin. Saat dengusan dingin ini menyebar,
terjadi ledakan di 3 lokasi. Di rumah tuan kota, penasihat bernama Sun tiba-tiba gemetar dan meledak menjadi tumpukan daging. Hal serupa juga terjadi di 2 tempat lainnya. Ekspresi Wang Lin dingin ketika berbalik untuk pergi. Dia terlalu cepat. Dia tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada orang-orang dari sekte mayat. Ketika kesadaran ilahinya menyebar, tubuh-tubuh segera meledak di 4 kota yang tersisa. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin terus bergerak dengan akal ilahi yang tersebar di seluruh kota di dalam dinasti Wang besar. Para murid mayat sekte semua panik ketika mereka terbang keluar dari kota dan mencoba melarikan diri. Namun, saat mereka terbang ke udara, dengusan dingin muncul. Tubuh mereka bergetar dan langsung dihancurkan oleh perasaan ilahi yang dikirim oleh seorang penggarap nirvana Skrier. Suara letupan bergema di dinasti Wang besar saat para murid sekte mayat batuk darah sebelum tubuh mereka hancur. Bahkan jiwa mereka pun runtuh, dan sejumlah besar energi spiritual memasuki bumi di planet Suzaku untuk memberi makannya. Peristiwa mendadak ini menyebabkan kepanikan warga dinasti Wang besar. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mulai berspekulasi tanpa henti. Perasaan ilahinya menyapu seluruh dinasti Wang besar. Setelah membunuh murid sekte mayat, ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia telah mencari kenangan wanita dari planet Feng Luan. Hampir setiap kota memiliki murid mayat sekte yang mengumpulkan kebencian dan memupuk roh kebencian. Ini tidak hanya terjadi di planet Suzaku, semua cabang mayat sekte mengumpulkan kebencian. Meskipun wanita dari planet Feng Luan itu adalah kepala tetua, orang seperti dia biasanya tidak akan dikirim ke planet Suzaku. Namun, perintah datang dari markas besar mayat untuk menempatkan seorang penggarap korporeal yang di sini, dan pekerjaan ini jatuh ke tangannya. Wang Lin tidak peduli dengan semua ini. Yang aneh menurutnya adalah perintah rahasia yang dia terima dari markas besar sekte mayat setelah tiba di planet Suzaku. Tidak peduli seberapa keras Wang Lin mencari ingatan wanita itu, dia tidak dapat menemukan apapun tentang perintah rahasia itu. Ini berarti perintah tersebut diberikan oleh seseorang dengan kultivasi yang lebih kuat, jadi dia tidak dapat mengetahui apa itu. Namun, Wang Lin mampu menebak berdasarkan beberapa petunjuk. Pertama-tama, dengan latar belakang wanita itu, dia tidak akan menjadi selir manusia. Jika itu masalahnya, mengapa dia ada di istana kekaisaran? Dengan kultivasinya, tidak diperlukan kontrol langsung, dia bahkan tidak perlu berada di sana. Apalagi wanita ini sudah lama tidak berada di planet Suzaku, kurang dari 100 tahun. Dan dia baru memasuki istana kekaisaran 10 tahun yang lalu. Ingatannya benar-benar kosong sejak dia tiba di hadapan istana kekaisaran, seolah-olah seseorang telah mengambilnya. Dia tidak tahu mengapa dia ada di sini. Namun, dengan menggunakan ingatannya yang lain, Wang Lin dapat mengetahui apa yang dia sembunyikan di istana kekaisaran. Selama 10 tahun ini, wanita ini dengan hati-hati bersembunyi di dalam istana kekaisaran dan menyembunyikan budidayanya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya 10 tahun lalu yang membuatnya melarikan diri ke istana kekaisaran terpadat? Selain itu, apa yang membuatnya berpikir dia tidak akan ditemukan di istana kekaisaran? Wang Lin mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk tidak memikirkan hal ini lagi. Perasaan ilahinya tidak lagi terkunci di kota tetapi menyapu seluruh planet Suzaku, mencari sekte mayat. Korsek adalah organisasi yang sangat besar.
Tidak hanya di luar planet, bahkan di planet Suzaku saja, Wang Lin teringat bahwa sekte mayat ada di hampir setiap negara. Namun, melalui ingatan wanita itu, Wang Lin menyadari bahwa mayat sekte telah direorganisasi. Mereka semua terkonsentrasi di satu tempat, dan tempat itu menjadi markas sekte mayat di planet Suzaku. Yang menarik adalah markas barunya berada di negara Zhao, tempat sekte mayat di Zhao dulu berada. Setelah membersihkan anggota sekte mayat di berbagai kota, Wang Lin langsung menuju ke sekte mayat di Zhao. Dia bergerak sangat cepat dan segera tiba di mayat sekte di Zhao. Sudah ratusan tahun sejak dia berada di sini. Sambil menatap rawa di depan, matanya menjadi dingin dan dia bergumam, menarik. Ada lebih banyak pembatasan di sini dibandingkan sebelumnya. Wang Lin dengan tenang berkata, "Tasan, bukakan tempat ini untukku." Ekspresi Tasan dingin saat dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dia tidak melihat ke arah rawa saat dia mengencangkan tangan kanannya terlebih dahulu dan membombardir tanah. Saat ini, tanah mulai bergetar hebat. Rawa di tanah terguncang ke udara dan air berlumpur melesat ke langit. Seolah-olah seseorang telah mengangkat tanah itu ke atas. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan meskipun pembatasan ini mungkin efektif terhadap para penggarap Ascendan, pembatasan tersebut tidak berguna melawan Tasan. Dengan satu pukulan, lampu pembatas itu segera runtuh dan menghilang. Retakan besar muncul di bumi, dan jauh di dalam celah ini ada jalan rahasia. Wang Lin berjalan maju ke jalan rahasia dan dengan tenang masuk dengan Tasan mengikuti di belakang. Sedangkan untuk anak laki-laki berkepala besar, dia cukup tertarik saat dia melihat sekeliling dan mengikuti dari belakang juga. Saat dia berjalan menyusuri jalan rahasia ini, Wang Lin merasa sedih. Dia datang ke sini 2 kali ratusan tahun yang lalu, dan kedua kali dia harus sangat berhati-hati. Namun, sekarang dia akan melakukan apa yang dia suka di sini. Saat Wang Lin berjalan melewati lorong itu, dia menyebarkan perasaan ilahi ke seluruh sekte mayat dan memblokir semua pintu keluar. Dia di sini mencari kepala sekte mayat. Entah sekarang atau sebelumnya, Wang Lin tidak pernah memiliki niat baik terhadap mayat sekte. Belum lagi mereka sebenarnya berani menggunakan keluarga Wang untuk memupuk semangat kebencian. Wang Lin tidak memiliki perasaan khusus terhadap keturunan lebih dari 10 generasi ini. Namun, mereka adalah keturunan keluarga Wang, dan melihat mereka diintimidasi seperti ini benar-benar membuatnya marah. Sepanjang jalan, setiap penggarap mayat sekte yang terdeteksi oleh akal ilahi segera pingsan dan mati. Ada banyak petani di sini. Mereka memasang ekspresi muram saat panik dan ingin melarikan diri. Namun, dengan akal ilahi Wang Lin yang menyegel lorong itu, tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Saat dia berjalan, kilatan energi pedang dari lorong tiba-tiba melesat ke arah Wang Lin. Energi pedang ini mengandung aura yang kuat. Orang yang melancarkan serangan harus berada pada tahap ascendan. Saat ia menerobos lorong sempit, terdengar peluit keras. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia dengan santai menunjuk dengan tangannya dan menggunakan sedikit energi asalnya. Riak muncul di kehampaan dan energi pedang segera runtuh. Erangan teredam muncul saat riak dari ujung jari Wang Lin menyebar. Namun, bukan saja orang tersebut tidak mundur, dia bahkan bergerak lebih cepat menuju Wang Lin. Wang Lin sudah melihat seperti apa rupa penyergap itu. Tubuh orang ini kurus, seperti mumi. Ada tanda yang tak terhitung jumlahnya di tubuh orang ini,
dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Mata orang itu redup, seolah dia tidak punya pikiran lagi. Sambil melihat orang itu, Wang Lin menganggapnya agak familiar. Dalam sekejap, mumi ini tiba di samping Wang Lin. Wang Lin menghela nafas dan menendang dengan kaki kanannya. Terjadi ledakan sonik dan kaki kanannya mendarat di mumi dengan keras. Mumi itu mulai hancur dari kakinya. Penghancuran ini terjadi dengan cepat, dan dalam sekejap, mumi tersebut berubah menjadi debu. Saat mumi itu menghilang, matanya kembali jernih. Dia memandang Wang Lin dengan kebingungan, tapi dia menghilang pada saat berikutnya. Saya tidak berpikir bahwa Ye Zisai satu akan menjadi boneka mayat orang lain. Wang Lin menghela nafas sambil berjalan ke depan. Dia tidak bergerak cepat dan ada penyergap di banyak tempat sebelum dia. Namun, semuanya runtuh dalam sekejap. Semua penyergap ini adalah boneka mayat. Wang Lin berjalan menuju markas Korsek di sepanjang lorong. Saat Wang Lin tiba, matanya menjadi dingin dan dia melihat ke depan. Tatapannya seolah mampu menembus dinding dan meluas ke dalam gua. Dia melihat 8 susunan transfer besar, dan pada saat ini, banyak anggota mayat sekte berdiri di dalamnya. Arai transfer diaktifkan dan mulai menghilang secara perlahan. Kalian semua tidak bisa melarikan diri. Wang Lin dengan tenang berkata pada dirinya sendiri. Perasaan ilahinya menyapu 8 susunan transfer, menyebabkan susunan tersebut segera mulai runtuh. Dalam sekejap, 3 susunan transfer runtuh dan semua murid sekte mayat menghilang ke dalam celah spasial. Pada saat yang sama, 5 susunan transfer lainnya juga runtuh. Tidak ada satupun murid mayat sekte yang bisa melarikan diri. Jika seorang kultivator pada langkah kedua ingin melenyapkan sekte seperti ini, itu tidak memerlukan darah. Kultivator langkah kedua hanya perlu menggunakan akal ilahi untuk menghancurkan sekte tersebut. Bahkan para kultivator yin dan yang tidak dapat melakukan ini. Bagaimanapun juga, tahap yin dan yang hanyalah tahap transisi, hanya kultivator nirvana skrier yang benar-benar berada di langkah kedua. 1. Orang dari sekte mayat yang menerima Wang Lin ke dalam sekte mayat pada awalnya. Bab 898. Lei Ji. Pada saat ini, seluruh markas Korsek diam. Ini adalah keheningan yang menakutkan. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gemerisik langkah kaki yang datang dari tanah. Seluruh tempat ini diselimuti aura suram. Wang Lin berjalan ke depan dan melewati gua. Dia sangat tenang dan terus berjalan berdasarkan ingatannya sampai dia tiba di kedalaman sekte mayat. Melihat jalan buntu yang tersegel, tidak ada kelainan di permukaan. Wang Lin ingat dulu ada sebuah gua di sini. Dia mengembangkan metode kenaikan dunia bawah di gua itu. Dia tidak berhenti dan berjalan menuju dinding. Saat dia mendekat, retakan muncul di dinding, dan ketika dia tiba, tembok itu runtuh. Seolah-olah ada kekuatan aneh yang mendorong ke depan. Tidak ada yang bisa menghentikan Wang Lin untuk bergerak maju, dan suara letusan bergema melalui terowongan. Saat dia berjalan ke depan, tembok itu terus runtuh dan sebuah lorong terbuka. Jika seorang kultivator melihat pemandangan aneh ini, mereka akan sangat terkejut. Meskipun seorang kultivator pada tahap yin dan yang dapat melakukannya, itu akan sangat sulit. Hanya mereka yang benar-benar memasuki langkah kedua dan menyentuh batas hukum yang dapat dengan mudah melakukan ini. Saat Wang Lin bergerak maju, dia tiba di tempat dia dulu berkultivasi.
Dia melihat sekeliling dan merasa sedikit melankolis. Setelah merenung sejenak, Wang Lin terus berjalan ke depan. Di depannya ada dinding dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan energi dingin. Namun, dibandingkan sebelumnya, energi dinginnya jauh lebih lemah. Saat dia bergerak maju, temboknya runtuh. Wang Lin tidak berhenti, dia terus berjalan ke depan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di bagian terdalam dari Korsek. Itu adalah gua bawah tanah yang sangat besar. Sebuah peti mati sepanjang ribuan kaki melayang di tengah gua. "Selamatkan aku," suara samar tiba-tiba bergema ketika Wang Lin masuk. Wang Lin akrab dengan suara ini. Namun, saat suara ini muncul, tiba-tiba suara itu berhenti. Setelah sekian lama, suara itu muncul kembali. Tapi kali ini ada sedikit keterkejutan di dalamnya. Kamu adalah kultivator saat itu." Suara itu dipenuhi teror yang tak terbayangkan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mendekati peti mati besar itu. Meskipun peti mati itu tampak normal, ada banyak batasan yang menutupinya. Rangkaian pembatasan ini tidak sederhana dan memberikan tekanan yang kuat. Dengan kultivasi Wang Lin saat itu, dia hanya merasakan pikirannya bergetar tanpa mengetahui alasannya ketika dia mendekat. Namun, sekarang Wang Lin dapat dengan jelas mengamati batasan peti mati tersebut. "Mustahil. Bagaimana Anda bisa mencapai tingkat kultivasi ini hanya dalam ratusan tahun?" Ini, suara lemah itu sangat terkejut. Jelas sekali dia mengenali Wang Lin, dan itulah mengapa dia sangat terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa kultivator sebelum dia telah datang ke sini 2 kali. Pertama kali kultivator ini datang ke sini, dia baru pada tahap pendirian yayasan. Dia tidak peduli karena seorang penggarap yayasan pendirian tidak dapat membantunya. Ratusan tahun kemudian, kultivator ini datang untuk kedua kalinya. Kali ini, kultivator kecil ini hampir mencapai tahap transformasi jiwa. Saat itu, kultivator kecil ini datang untuk mengambil darahnya dan mengabaikan permintaan bantuannya. Untuk menunda waktu, ia bahkan menggoda kultivator kecil itu dengan berjanji menjadi tunggangannya. Namun pada akhirnya ia gagal melarikan diri, karena kultivator kecil itu terlalu berhati-hati. Dia selalu marah tentang hal ini, tapi dia tidak punya pilihan. Namun, sekarang kultivator ini datang untuk ketiga kalinya, dia terkejut. Dia tidak bisa melihat melalui budidaya kultivator kecil itu. Lupakan orang ini, dia bahkan tidak bisa melihat melalui budidaya 2 kultivator yang jelas-jelas adalah pelayan. Dia hanya bisa merasakan aura menakutkan dari mereka bertiga. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia dengan hati-hati melihat peti mati itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan santai menunjuk ke peti mati. Ketika jarinya mendarat di peti mati, terdengar ledakan keras yang bergema di seluruh gua dan retakan menyebar dengan sangat cepat dari tempat yang disentuh Wang Lin. Retakan itu menutupi peti mati itu dalam sekejap. Ini terlihat sangat mudah bagi Wang Lin, tapi apa yang dilihat oleh nenek moyang klan iblis raksasa membuatnya ketakutan. Saat Wang Lin mengangkat ujung jarinya, peti mati sepanjang ribuan kaki itu segera runtuh dan tersebar ke segala arah. Kabut putih dalam jumlah besar keluar dan memenuhi area tersebut. Di dalam kabut putih itu ada seorang pria telanjang berukuran sangat besar yang melayang di udara. Kulitnya benar-benar pucat. Berbeda dengan dewa kuno, tidak ada retakan di kulitnya, itu benar-benar mulus. Ada tanaman keunguan menutupi tubuh raksasa itu,
dan tanaman itu terus menggeliat. Saat ia bergerak, tubuh raksasa itu akan terlihat mengecil, tapi kemudian dengan cepat kembali normal. Saat siklus ini berlanjut, sejumlah besar kabut putih dingin akan dikeluarkan oleh tanaman. Ada bekas kapak samar yang kadang muncul di antara alis raksasa itu. Selamatkan aku, Sen, Senior. Selamatkan aku, Lei Ji, bersedia menjadi tunggangan senior. Tolong selamatkan saya, Senior. Perasaan ilahi raksasa itu lemah, tapi kali ini tidak ada rencana tersembunyi dalam kata-katanya, hanya permohonan bantuan. Wang Lin melihat benda ungu yang membungkus Lei Ji. Dia tahu tanaman itu telah berakar di dalam tubuh Lei Ji. Hanya perlu beberapa ratus tahun sebelum kekuatan hidup Lei Ji terserap seluruhnya dan dia akan berubah menjadi mayat. Wang Lin dengan tenang bertanya, berapa banyak anggota klan iblis raksasa Anda yang ditangkap oleh sekte mayat? Senior, di planet Suzaku, hanya aku satu-satunya. Namun, di sistem bintang aliansi, saya tahu bahwa sejumlah besar anggota klan iblis raksasa saya ditangkap oleh sekte mayat. Mayat sekte mengincar tubuh klan iblis raksasaku. Namun, jika mereka mencoba merasuki tubuh kita secara normal, kekuatan super kita akan hilang. Tujuan mereka adalah untuk merasuki tubuh kita sambil mempertahankan kekuatan super. Pohon anggur ungu di tubuhku adalah tanaman aneh yang digunakan oleh mayat sekte untuk mengambil kekuatan hidupku tetapi tidak mempengaruhi kekuatan superku. Kemudian mereka akan dapat merasuki tubuhku tanpa masalah apapun. Jika Wang Lin tidak memiliki kultivasi saat ini, Lei Ji tidak akan mengatakan yang sebenarnya, tapi sekarang dia mengatakannya tanpa ragu-ragu. Kekuatan adalah segalanya di dunia kultivasi. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap Lei Ji. Tangan kanannya terulur dan tubuh Lei Ji bergetar hebat. Tanaman merambat ungu di tubuh Lei Ji mulai bergerak. Hampir dalam sekejap, akar-akarnya dicabut satu persatu dan tanaman merambat itu berkontraksi dengan cepat. Tekanan kuat tiba-tiba muncul. Wang Lin mengerutkan kening saat melihat tanaman anggur ungu. Saat tanaman merambat berkontraksi, mereka menjerit tajam. Saat akarnya dicabut, tanaman yang sangat ganas setinggi ratusan kaki muncul di udara. Ada sekuntum bunga di kepala planet ini. Saat bunganya terbuka, terlihat deretan gigi tajam dan air liur pun keluar. Tanaman merambat itu seperti tangan tanaman. Sebagian darinya terhubung dengan Lei Ji. Tanaman merambat lainnya juga memiliki bunga, dan ketika bunga itu terbuka, semuanya juga memiliki gigi yang tajam. Raungan tajam bergema dan membentuk badai yang menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin. Ada perasaan ilahi di dalam tanaman itu bukan sekadar sebuah planet. Senior, perasaan ilahi dari wakil ketua balai sekte mayat ada di dalam tanaman. Tubuhku dipersiapkan untuk wakil ketua sekte ini. Jika senior tidak datang, aku khawatir ketika seluruh kekuatan hidupku hilang setelah ratusan tahun, dia dapat merasuki tubuhku tanpa hambatan apapun, meskipun kesadaran ilahi Le Iji semakin lemah, dia masih kesulitan untuk berbicara. Setelah Wang Lin mendengar ini, seolah-olah sambaran petir melintas di benaknya dan dia mengerti. Sekte mayat berfokus pada badan-badan perdagangan manusia. Di dunia ini, tubuh terbaik adalah tubuh dewa kuno. Namun, saat ini jumlah dewa kuno terlalu sedikit, jadi sekte mayat mengambil langkah mundur dan mengarahkan pandangan mereka pada klan iblis raksasa.
Tubuh seperti ini yang dikombinasikan dengan mantra seorang kultivator bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh seorang kultivator biasa. Jika seorang kultivator Nirvana Skrier memiliki tubuh seperti ini beserta mantranya dan kekuatan super klan iblis raksasa, itu akan menjadi sesuatu yang bahkan aku tidak akan percaya diri untuk melawannya kecuali aku menyatu dengan tubuh asliku. Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Mayat sekte memiliki terlalu banyak rahasia. Dia tidak tahu apakah memiliki tubuh klan iblis raksasa dianggap penting di sekte mayat. Pada akhirnya, masalah ini memungkinkan Wang Lin untuk melihat beberapa misteri yang menyelimuti sekte mayat. Saat pasukan Al-Heaven mendekat, Wang Lin percaya bahwa semua rahasia mayat sekte akan terungkap. Saat tanaman iblis itu mengeluarkan raungan yang tajam, tanaman merambatnya menyerbu ke arah Wang Lin seperti orang gila, ingin mencabik-cabik Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan meludahkan stempel penyegel surgawi. Tanaman itu segera tumbuh dan ratusan ribu tanda emas terbang menuju tanaman. Stempel penyegel surgawi menciptakan suara gemuruh yang keras saat ia menghantam tanaman. Wang Lin mengangkat tangan kanannya penuh dengan niat guntur. Guntur segera muncul dari kehampaan dan berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Sambil mengendalikan guntur langit untuk digunakan sendiri, bola cahaya ungu muncul di tangan kanan Wang Lin dalam sekejap. Dia mendorongnya ke depan dan bola petir segera melesat ke arah tanaman. Pada saat ini, rune emas yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tanaman besar itu dan stempel penyegel surgawi hancur. Terjadilah ledakan yang mengguncang bumi yang menyebabkan gua tersebut berguncang. Retakan besar muncul di dinding gua dan sejumlah besar tanah berjatuhan. Saat stempel penyegel surgawi jatuh, bola guntur tiba dengan suara gemuruh. Semburan raungan marah datang dari tanaman itu. Tanaman ini rusak parah, dan saat guntur melintasi tanaman, lendir beterbangan kemana-mana. Lei Ji terlempar oleh tanaman itu dan mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Siapa yang membuatku terbangun dari tidurku? Kamu harus membayar harganya dengan nyawamu. Suara suram perlahan keluar dari planet ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.